Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Devita Sari Yunardi, NRP 521410006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Cost Management. Project Cost Management ini merupakan salah satu knowledge area dari PMBOK, di mana dia memiliki 4 proses. Nah, Project Cost Management ini meliputi merencanakan, mengestimasi, lalu menganggarkan, lalu mengenai keuangan, lalu funding, mengelola dan mengontrol biaya, sehingga biaya yang dibutuhkan oleh sebuah proses itu sesuai dengan biaya yang disepakati di awal. Terdapat 4 proses, yaitu Plan Cost Management, Estimate Cost, Determine Budget, and Control Cost. Yang pertama adalah Plan Cost Management. Sesuai dengan namanya, ia merencanakan. Nah, merencanakan apa? Dia itu meliputi menetapkan kebijakan, prosedur, lalu dokumentasi untuk perencanaan, lalu mengelola dan mengendalikan biaya proyek. Diharapkan dengan tahap perencanaan ini, cost-nya akan sesuai, cost yang dibutuhkan nantinya akan sesuai dengan yang telah disepakati. Manfaat utamanya adalah dia merupakan pedoman atau arahan dasar mengenai pengelolaan biaya proyek. Inputnya adalah PMP dan Project Charter. Lalu tools tekniknya terdapat expert judgment, analytical techniques, dan meetings. Output utamanya adalah cost management plan. Proses yang kedua adalah estimate cost atau memperkirakan biaya proyek. Nah, proses ini mengembangkan perkiraan sumber daya yang ada di sebuah proyek yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, sumber dayanya itu membutuhkan cost berapa sehingga sebuah proyek itu dapat dicapai. Manfaat utamanya adalah menentukan jumlah biaya yang diperlukan. Inputnya berupa cost management plan, human resource, scope baseline yang terdiri dari scope statement, WBS dan WBS dictionary, project schedule, dan risk register yang meliputi beberapa daftar dari resiko yang akan dihadapi. Tools dan tekniknya terdapat analog, parametrik, bottom up, 3-point estimate, di mana 3-point estimate itu terdiri dari CM yaitu realistic cost, CP yaitu pessimistic cost, dan CO yaitu optimistic cost. Lalu reserve analysis, cost of quality, dan lain sebagainya. Outputnya adalah activity cost estimate dan basis of estimate yang paling utama. Proses yang ketiga adalah determine budget. Di determine budget ini merupakan proses mengagregasi atau mengumpulkan estimasi-estimasi biaya aktivitas, baik aktivitas yang individu maupun serangkaian aktivitas atau paket kerja yang untuk membentuk cost baseline yang terautorisasi. Input dari proses ini adalah cost management plan, scope baseline, lalu activity cost estimate, lalu basis estimate, project schedule, dan lain sebagainya. Outputnya yang utama adalah cost baseline dan project funding requirement. Nah, proses yang terakhir ini adalah control cost. Control cost ini memantau status proyek. Nah, jika terdapat change request ataupun sesuatu hal yang perlu diperbarui untuk biaya proyek, nah di sini adalah tempatnya untuk mengelola perubahan-perubahan yang ada, misalkan mengenai cost baseline atau cost management plan dan lain sebagainya. Nah, input utamanya adalah project management plan dan project funding requirement. Beberapa tools dan teknik seperti
earn value management, forecast, lalu TCPI, dan lain sebagainya. Output utamanya adalah change request, cost forecast, dan project management plans update. Nah, sekian, terima kasih untuk project cost management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.